Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang? Ketemu lagi sama Mami Donna di Madon Tarot Channel tentunya. Semoga kalian sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya. Hari ini di minggu kedua ya untuk program acara MDF Recycle ya. Untuk program minggu kedua Madon Tarot ya, kita sudah melewati program minggu pertama ya, sekarang program minggu kedua ya. Salam-salam dulu ya, Mami mau salam-salam. Hai Ginny, hai James, apa kabar? I hope you good today ya. Untuk semua di sini, terima kasih banyak ya. Semoga energi kalian bisa bermanfaat dan mendatangkan sebuah kebaikan. Dan juga di sini sifatnya adalah general timelines. Energi kalian bisa di sini hadir semua, alhamdulillah ya. Dan juga bijak-bijaklah dalam menonton readingnya Mami sayang ya. Energi itu bisa vice versa, bisa di kamu, bisa di pasangan kamu. Jadi bukan langsung ditelan bulat-bulat. Apa yang di readingkan, di storykan, kalian langsung bilang itu bukan saya Mami, itu pasangan saya, atau itu istri saya, itu suami saya. Ini vice versa darling, cintaku kasihku hanya padamu. Bisa di kalian, bisa di pasangan kalian, yang mana saja kalian dilingkan. Gitu loh cinta ya. Jadi kalian harus paham, yang namanya maskulin, feminim bukan gender, tapi energi sayang. Di mana jatuhnya energi kamu menjadi seorang feminim, ya jadinya feminim. Di mana energi kamu seorang maskulin, jadinya maskulin. That's it. It's simple. Di mana energi kalian menjadi seorang karmik, ya jatuhnya di karmik sayang. Itu. Pahamilah setiap story Mami Donna ya sayangnya. Dan di sini sebagian sudah mulai healing ya, sudah mulai bisa menentukan sikap dan sudah mulai tegas, alhamdulillah ya. Dimana Mami bersyukur semua energi yang masuk kalian bisa merasakannya ya. Kalau sewaktu kalian mendengarkan reading Mami Donna dan kalian merasa energi itu ada, alhamdulillah ya. Dan langsung niatkan di hati kalian apa. Semoga Tuhan menjabah doa yang kalian inginkan sayang ya. Itu kalau kalian sampai merasa begitu dalam, begitu sedih ya, itu memang kita dituntut untuk menjujurkan hati kita. Mami ini hanya membawa pesan sayang, pesan dari semesta Mami sampaikan, tidak dipotong ya. Oke. Jadi di sini kalian Mami minta healinglah dengan hati, healinglah dengan ikhlas. Berserah dirilah kepada Allah ya. Meminta maaf pada beliau ya, benar-benar menyerahkan segala semuanya tanpa komplain ya. Tuhan juga tahu kok apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Tanpa kita minta pun Tuhan juga tahu kok, gitu loh sayang. Contohnya gini, kalau kita mencintai Tuhan, namanya orang yang dicintai. Terus orang yang dicintai itu cinta dengan kita. Biasanya orang cinta dan sayang tuh apa aja diturutin, enggak sih? Bener kan? Apa aja kita diturutin, mau apa aja diturutin. Karena apa? Kita mencintai, kita menyayangi, kita merindukan. Sama.
Allah juga berlaku sama, Tuhan berlaku sama pada kita. Gak ada bedanya sayang. Tapi kalau kita hanya mencintai ciptaannya dia, gak mencintai Allah, tidak mencintai Tuhan, ya mau bilang apa? Iya kan? Susah sayangku. Sama. Kalau kalian selalu bertanya jodohku di mana mami? Sama, mami juga mau tanya. Jodoh di mana ya? Kagak tahu. Tanya aja di Google Map. Biar ditanya sama Mbah Google. Aduh. Ntar kayak Mbak Krisdayanti. Kadang sering dijawab tuh. Kalau dia bilang kan, pilihlah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu. Jangan kau sampai pilih yang lain belum tentu setia. Belum tentu setia. Masa iya? Emang mau tahu? Mau tahu gak sih? Ya gimana mau ceritanya, mau setia atau kagak, ya kan? Kadang kita mau bilang setia tapi kagak setia, dibilang kagak setia tapi tetap aja, iya kan? Biar disakiti, biar dibikin terpuruk, ditinggalkan, meronta-ronta, merana, dibikin gelisah, dibikin galau, dibikin galon, dibikin gulung-gulung. Itu namanya bucin sayangku, cintaku. Ikan itu. Jangan mau kalau cuma dijadiin pacar hari gini, jadi pacar. Iya kan? Kalau kita berkomitmen, itu sudah mengatasnamakan Tuhan. Berat jatuhnya, karena apa? Kita berjanjinya sama Allah, bukan sama manusia. Itu. Tapi manusia selalu mengatasnamakan Tuhan untuk semua alasan yang mengatasnamakan sebuah ikrar atau sebuah janji apapun. Dalam kondisi apapun. Tapi terkadang manusia lebih mengingkari daripada memegang apa yang sudah dia ucapkan dan ikrarkan. Itu. Jadi kalian hati-hatilah. Kalau sudah berjanji, apalagi mengatasnamakan dan membawa nama beliau sebagai embel-embel penguat daripada sebuah janji. Karena hukumnya yang dipakai sama Tuhan dan semesta adalah hukum alam dan hukum Tuhan. Dan bersifatnya kekal, berlaku untuk semua umat manusia tanpa terkecuali, tanpa casing, karena Tuhan dan semesta tidak memakai filter cinta. Itu jadi kalian paham apa yang dinamakan sebuah janji, ya. Kadang kalau kalian merasa kita ini udah ngerasa sayang, cinta, suka, ya kalau iya orang itu benar sayang sama kita, ya kalau iya orang itu cinta sama kita, ya kalau iya orang itu cuma PHP sama kita.
ya kan? Sama kayak lagunya si Al, anaknya Maya itu. Mau bilang cinta tapi takut salah, bilang tidak ya, bilang tidak ya. Tuh. Mau bilang sayang, takut salah lagi. Tembak enggak ya, tembak enggak ya. Mau bilang cinta tapi suami orang. Atau mau bilang sayang tapi istri orang. Galau enggak ya, pening enggak ya, tuh. Stres enggak ya. Ya mau bagaimana ya, pasti stres lah. Bener tuh, iya kan, kagak ada yang salah. Nah, katanya itu simple tapi bener. Kadang kita berharap bisa menjadi apa yang kita mau, tapi belum tentu. Bisa enggak ya, bisa tidak ya. Ujung-ujungnya hanya Tuhan yang menentukan, bukan kita. Itu sayangku. Oke, pahami ya. Segala sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, semesta dan Tuhan sudah tahu. Tergantung niat kita apa. Kalau kita selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan juga capek jawabnya. Tapi kalau kita berniat untuk sesuatu kebaikan, pasti akan dijawab. Karena Allah juga melihat sesuatu permintaan itu berdasarkan dari kronologi. Sama. Selalu ada sebab dan akibat. Tidak mungkin semena-mena atau Tuhan memberikan kita itu langsung, itu juga ada proses. Karena apa? Ya beliau juga membaca apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu sesuai dengan kronologi kehidupan kita, skenario kita. Dan itu diproses sama admin juga. Admin manajemen Tuhan. Ya sayang ya. Oke, ini untuk minggu kedua ya, di hari Selasa. Kemarin di hari Senin kita berbicara tentang karma. Dan kemarin Mami sempat bilang untuk besok kita berbicara all zodiak. Ya. Di sini kita bicara all zodiak. Mami sudah reshuffle semua karena banyak, coy. Ikan nanti kalau Mami satu-satu ente pada ngoceh. Lama keles Mami, ikan. Nah, udah Mami jadi udah reshuffle semua. Tidak ada yang pengkondisian, kalian tahu Mami, ya kan? Buat Mami kepalsuan itu buangnya ke laut. Ya, buang ke hutan, buang ke toilet, ya kan? Kagak mau Mami. Ya, apa adanya. Untuk menghemat waktu, ya biar kita ya bisa lebih fokus ya, karena banyak nih ya. Semua all zodiak ya. Semoga kalian sabar, dan Mami tidak menyusun dalam artian sesuai tangga zodiak ya, enggak. Jadi Mami reshuffle, Mami tidak tahu juga kartunya apa, yang nomor 1, 2, 3 apa, tidak berdasarkan bulan. Mami di sini berdasarkan yang namanya susunan yang memang harus keluar ya, karena Tuhan tidak memilih. Mami juga tidak mau. Apa yang keluar itulah rezeki dan barokah kita. Itu aja. Ya sayang ya. Pastikan tarot bukan Tuhan, tapi tarot adalah penyeimbang atau sebagai signal kode dari semesta untuk kita belajar. Untuk kita tahu ya pesan dan masukan apa yang harus kita perbaiki dalam hidup, atau yang kita pertahankan, atau yang kita
bisa telaah untuk kita sharing ke orang lain, mungkin bisa bermanfaat ya. Dan di sini terima kasih ya buat yang sudah subscribe ya. Mami terima kasih banyak ya, yang sudah berada di Energi Mami juga terima kasih. Untuk keluarga besar Recycle ya, MDF Recycle, terima kasih yang sudah bergabung ya di grup MDF Recycle. Tetap solid ya, tetap semangat ya, bahwa kita semua adalah keluarga ya. Jangan lupa ya di subscribe, di komen, share ya. Kalau di share itu biar kalian nambah barokah ya, bisa mengobati teman yang lain yang lagi susah sama seperti kalian ya, biar pahala dapatnya ya sayang ya. Kalau tombol loncengnya dipencet berarti Mami datang kucuk 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 kucuk. Walaupun kalian sering ngomel, Mami lama kali. Sabar, Mami lagi pakai itu high heel. Biar jalannya lama, lutuk 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 lutuk. Ya, oke, kita mulai ya. Pastikan jangan lupa berdoa. Dilingkan dengan orang yang kalian diling. Ini bisa vice versa. Bisa di kamu dan di pasangan kamu. Tapi sebelumnya Mami ngopi dulu. Kopi mana? Kopi dulu. Sudah sesek. Kopi dulu. Biar kita selalu menikmati yang namanya keindahan hidup. Buset. Bukan lagi Mami. Iya, seruput dulu. Sekali lagi. Enak tenan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 12 ya. 12 zodiak dalam 12 bulan. Mami tidak tahu ya. Ini zodiak apa yang keluar ya. Bisa saja bulan pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apakah dalam 1 bulan kalian tahu kabar, 2 bulan, 3 bulan, whatever. We didn't know ya. Kita bismillah ya. Oke sayang, kita mulai. Yang pertama adalah zodiak Tararem. Untuk nomor antrian 1. Harap menuju loket 1. Kita buka sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gemini. Air sign, elemen udara, Gemini. Bisa dipanggil itu. Oke, hai Gemini sayang, cintaku, kasihku, selamat ketemu dengan Mami di sini ya. Untuk Gemini orangnya sedikit labil, susah menentukan sikap, kadang terlalu emosi, egois ya. Dan juga seorang Gemini ini terlalu banyak timbang A, timbang B, timbang C, akhirnya timbang-timbangan. Karena berjiwa kembar, jadi sulit seorang Gemini menentukan sikap. Kadang anggot-anggotan, kadang A, kadang B, kadang C, anggot-anggotan orangnya Gemini. Dan terlalu ingin terlihat baik, ingin terlihat berbaik, itu. Tapi mohon maaf, ada jeleknya juga Gemini. Gemini kadang suka terlalu minta perhatian. Itu seorang Gemini. Kadang terlalu, kalau sudah arogan sekali seorang Gemini. Kalau sudah malu-malu sekali, sisanya malu-maluin. Dan air sign, seorang air sign, elemen udara, tidak bisa dipegang, loncat-loncat. Bagaimana pegang udara? Kagak bisa coy. Ya, inilah seorang Gemini.
yang terjadi di diri seorang Gemini seperti apa? We didn't know. Mami tidak tahu. Kita coba akan mengulik dan mengupas seorang Gemini, ya. Gemini, tapi kalau Gemini sudah bermain cinta, kadang buta. Ya, buta. Susah introspeksi diri. Buta, tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Itu Gemini. Kita coba buka untuk Gemini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gemini. Gemini. Kita taruh sini ya. Gemini adalah seorang yang benar-benar mempunyai ambisi dalam menentukan apapun yang dia inginkan, terutama materi. Semua dia hitung sama materi, apapun dihitung. Kadang gak mau susah. Ya, dalam bersahabat dan berteman pun selalu mau dilihat dia bukan orang susah, padahal susah. Sorry ya. Dan sebagian Gemini ya, feminim, walaupun dia dalam arti jiwanya, energinya itu terlalu feminim ya. Dan kalau melihat sesuatu itu tidak pernah melihat seperti apa intinya, selalu melihat di permukaan, tidak mau melihat isi dalam atau tidak mau menelaah. Ini seorang Gemini. Ya. Dan di sini Ten of Pentacles. Stabilitas, kesejahteraan, keamanan, kekayaan materi, kedermawaan, ikatan keluarga dan dana tak terduga. Ya, jadi seorang Gemini selalu memikirkan tentang kestabilitasan hidup. Selalu memikirkan kesejahteraan untuk aman diri sendiri, egois. Hanya memikirkan kekayaan materi, duit gitu. Dan sebagian suka dermawan, sebagian sulit. Bahkan dihitung-hitung. Ya. Sebagian seorang Gemini mementingkan keluarga, sebagian tidak mementingkan keluarga, bahkan masa bodoh dengan keluarga. Ya. Selalu memikirkan sebuah dana yang tidak terduga, bahkan kadang berpikir itu tidak sesuai dengan rasio, dengan pemikiran, ya. Terkadang seperti harusnya ten of Pentacle itu sebuah kesejahteraan, stabilitas, ya, harusnya. Nah, tetapi di sini sebagian Gemini memikirkan hanya hidup untuk materi, sehingga adanya sebuah kehancuran dalam kehidupan seorang Gemini. Sebagian Gemini hidup dalam kehancuran atau mengalami sebuah kehancuran di dalam sebuah stabilitas, kesejahteraan, keamanan, kekayaan, kedermawaan, ikatan keluarga. Sebagian babak belur hubungan keluarga, sebagian tidak bisa memanajemen kehidupan, ya. Kehancuran dalam sebuah kesejahteraan, kestabilan, ini Gemini, ya. Dan di sini Gemini sebagian ingin menciptakan sebuah keamanan, kedamaian dalam kehidupan, bahkan ingin sebuah kebahagiaan, tetapi tidak bisa dia temukan. Karena apa? Kehidupan yang hancur hanya sebuah materi yang membuat Gemini tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Sehingga yang dirasakan Gemini hanya jalan yang tidak berujung, jalan yang susah ditempuh, karena bagaimana mencari pintu keluar dan pintu masuk kalau dia tidak tahu jalan.
Yang dia lihat adalah cuma sebuah kehancuran dari masa lalu. Tidak pernah belajar dari sebuah masa lalu. Hanya menginginkan sebuah kebaikan semua, kesejahteraan hidup. Tidak pernah melihat pelajaran yang pernah terjadi di kehidupan seorang Gemini. Bahkan di sini semesta bilang, when I let on the faith of the universe, peace become real. Di mana kamu belajar untuk sebuah kenyataan hidup, maka universe akan memberi sebuah kenyamanan untuk sebuah kehidupan menjadi sebuah kenyataan. Di mana kamu tidak pernah belajar dari sebuah kesalahan, sebuah kehidupan, di mana sebuah kehancuran yang harusnya bisa menjadi pelajaran hidup yang baik buat kamu, Gemini, tidak kamu bisa dapatkan. Bahkan secara kedamaian dalam hati pun kamu tidak dapatkan. Dan dalam hubungan asmara, kamu satu milikku, telah kalian temukan pasangan hidup yang serasi dan sepadan untuk menjalani hidup bersama. Sebagian dari Gemini ya menginginkan atau terobsesi dengan pasangannya. Walaupun semesta bilang ini sudah kenyataan hidup kamu, Gemini. Kamu harus melihat kenyataan hidup secara real. Kalau kalian tidak bisa bersama, ya kalian tidak perlu menjalankan. Kalau kalian masih bisa bersama, silahkan. Tapi kamu harus tahu, tidak semua obsesi untuk suatu kepemilikan atas nama insan yang aku ciptakan, kamu bisa memilikinya. Nah, sebagian dari Gemini ini terobsesi. Kamu satu milikku, telah kalian temukan pasangan hidup yang serasi dan sepadan untuk menjalani hidup bersama. Sebagian sudah menemukan pasangan hidup, ya, bahkan merasa serasi dan sepadan menjalani hidup bersama. Sebagian sudah melepaskan pasangannya, sebagian mengambil lagi pasangan, bahkan sebagian lagi menemukan yang baru, seperti itu. Jadi sebagian ada yang melepaskan pasangannya, ya, sebagian ada yang rekonsiliasi tetapi bubar lagi, hancur lagi, bahkan mau mendekati bubar. Sudah terpisah, rekonsiliasi lagi, akhirnya babak belur. Ada yang menemukan cinta baru tetapi tidak bisa melupakan cinta yang lama. Itu yang terjadi. Makanya semesta bilang, kalau kamu tidak belajar dari semua kenyataan hidup untuk sebuah kedamaian secara nyata, maka semesta juga tidak bisa untuk kamu, Gemini. Dan di sini Gemini mendapat sebuah kesehatan, yaitu kesehatan adalah dasar dari semua nikmat Tuhan yang tanpanya semua nikmat menjadi kurang utuh. Karena sebagian Gemini kurang bersyukur atas yang sudah dia dapatkan, ya, dia terima dalam hidup. Selalu berpikir dengan materi, uang aja. Ya, tidak berpikir yang lain. Sehingga ya, malaikat kesehatan dalam artian menyatakan bahwa kesehatan adalah dasar dari semua nikmat. Ya, kamu mau punya duit banyak, kamu mau punya pacar banyak, kamu mau punya perempuan laki-laki banyak, ya, playboy, playgirl, tidak ada. Kalau kesehatan kamu babak belur, tanpa semua juga tidak ada rasa nikmatnya. Itu yang dikatakan semesta. Dan di sini pesannya adalah fokus kristal. Sebagian Gemini tidak pernah fokus dalam hidup. Harusnya Gemini tahu kalau sebuah kristal kapan waktu bisa pecah, kapan waktu bisa retak. Kalau kalian tidak menjaga dan tidak fokus dengan diri kalian, mau jadi apa? Kalian akan merasa terkungkung di sebuah tempat di mana kalian hanya bisa melihat gunung, air, awan, dan lain-lain. Tetapi kalian berada di sebuah tempat di mana kalian hanya melihat kunang-kunang sebagai pencerah sinar di dalam kegelapan hati kalian. Fokuslah apa yang ingin kalian tempuh, fokuslah apa yang kalian inginkan, sehingga kalian mendapatkan tujuan yang ingin kalian capai.
Ini dari Gemini update hari ini atau bulan ini atau minggu ini, whatever ya, karena ini timelines ya, general. Oke, Gemini ya, kita lanjut ke panggilan untuk nomor antrian 2. Oke, Mami. Nomor antrian 2 ada fire signs, elemen api Sagittarius. Hai sayang Sagittarius, elemen api yang selalu menyala dan membakar dan selalu bersemangat. Ya, kadang tidak bisa dipegang hatinya seperti apa, jiwanya seperti apa. Kadang-kadang kita juga bingung, emosi naik turun ya. Tidak bisa mengontrol emosi untuk seorang Sagittarius ya. Sagittarius dalam berkomitmen ya, komit tetapi sulit membuat sesuatu keputusan. Kadang keputusan yang diambil itu bimbang, cepat-cepat. Tapi begitu sudah diambil keputusan, ya mau tidak mau dia menerima apapun. Ini seorang Sagittarius ya, tegas, tapi kadang ketegasan yang dia lakukan itu tidak beralasan secara logika gitu. Sensitif iya, perasa iya, kadang bodoh amat. Dia tidak bisa bersosialisasi cepat, beradaptasi cepat. Ini seorang Sagittarius susah. Kadang dia berkumpul, berteman dengan komunitas yang dia anggap enak, baru dia mau. Kalau tidak mau. Ini Sagittarius ya. Kita mulai ya. Seorang Sagittarius kalau sudah mencintai ya cinta, serius ya serius. Tetapi kadang keseriusan dia masih terombang-ambing dengan emosi yang sensitifnya dia. Kadang belum tentu itu orang mikirin, belum tentu orang itu berprasangka buruk, belum tentu orang itu ABCD. Tetapi seorang Sagittarius sudah mikirnya dalam ya. Udah ngelihat kayak sumur aja. Ini seharusnya Sagittarius lebih banyak berpikir logis lah ya. Kadang Sagittarius lebih cenderung suka menyendiri, tidak suka membagi harapan. Tetapi kalau dia disakiti, dia akan membalas sakit hatinya lebih dalam lagi, tidur. Kagak bercanda Mami ya. Jadi seorang Sagittarius pun membagi cinta itu karena sebuah kesalahpahaman. Tetapi dia tidak cepat bisa mengungkapkan sebuah kata cinta. Itu Sagittarius. Dan di sini The Hanged Man, sebagian menerangi ilusi penyesuaian diri dan menunggu. Jadi sebagian dari Sagittarius ada yang digantung hubungannya. Ada sebagian Sagittarius susah menyesuaikan diri ya. Sebagian Sagittarius itu terlalu banyak ilusi, kadang halu juga ya, dan orangnya selalu menunggu ya, atau digantung hubungannya ya, dan susah untuk mempunyai visi misi itu tidak terlalu open. Visi misinya apa juga kadang nggak jelas gitu loh. Kadang sudah tahu sesuatu itu tidak benar, sesuatu itu nggak baik, tapi tetap saja
selalu ingin menyesuaikan diri untuk menjadi baik, walaupun kondisinya digantung sebagian Sagittarius ini. Ya, dan kondisi adalah sebuah beban, ya, beban kehidupan, beban hati, beban cinta, karena ya bucin juga Sagittarius ini. Kalau udah cinta mah biarpun digantung, biarpun disakitin, ya masih aja menunggu, ya, untuk mencari visi misinya untuk apa hidup masih nggak jelas. Untuk menyesuaikan dirinya kelamaan ini Sagittarius, ya. Dan di sini sebagian merasa kondisi percintaan yang terjadi itu benar-benar sangat-sangat apa cinta? Sangat-sangat beban, karena sebagian dari Sagittarius, ya, sangat-sangat tertarik dengan yang namanya bucin. Terlalu berharap untuk sebuah penantian, selalu menyesuaikan hati walaupun disakitin, dan menunggu entah sampai kapan. Itulah beban yang berkepanjangan, di mana harusnya I choose love no matter what. Harusnya Sagittarius, kamu memilihlah sebuah cinta. Pilihlah cinta bagaimanapun bentuknya. Jangan mau menunggu sesuatu yang tidak jelas. Buat apa? Ya kan? Tidak penting. Jangan menganggap dia adalah soulmate atau twin flame kamu. Belum tentu. Mau ditunggu sampai kapan? Sampai mabok, sampai gulung-gulung. Iya kan? Dan di sini cintailah dirimu sendiri, ya. Cintailah dirimu sendiri. Hargai diri kalian sendiri, sehingga hubungan cinta itu bisa berjalan dengan sehat tanpa keegoisan. Ya. Cintailah dirimu, hargailah diri kalian. Sampai susah mami ngomongnya. Ya, hargailah diri kalian, ya. Sehingga kalian tahu cinta ini berjalan sehat atau hanya karena egois. I choose love no matter what. Pilihlah. Cintailah dirimu sendiri. Ya, baru kalian bisa dihargai oleh orang lain, ya, oleh orang lain, ya. Dan di sini dapat kartu kesehatan, ya. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat dibeli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Sebagian dari Sagittarius, ya, ngedrop, ya, mungkin ada yang flu, ya, batuk pilek ini karena terlalu banyak mikir begadang. Ya. Namun kalian harus tahu, ya, sesuatu yang berharga itu adalah sebuah kesehatan, gak bisa dibeli sayang. Bisa dibeli kalau udah masuk ke rumah sakit. Obatnya dibeli pakai uang coy, iya kan? Nah, yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga, ini pesannya, ya. Dan dari kondisi yang terjadi, kalau kalian tidak pernah menyadari, ya, terlalu berpikir menunggu, akhirnya kesehatan sakit, ya, puyeng, babak belur, Tuhan akan menyadarkan kalian. Seorang Sagittarius, Tuhan akan memberikan wake up call untuk hati kalian, di mana kalian berserah diri, di mana kalian tahu, ya, bisa mengikhlaskan apa yang terjadi di kehidupan kalian, maka Tuhan akan membangkitkan jiwa kalian, dan Tuhan tidak segan-segan akan men-breakdown hati kalian yang tadinya seperti tsunami itu bisa turun, ya. Jadi tidak bingung lagi, ya, di sini, ya. Oke, kita lanjut. Antrian nomor 3, Bapak Ibu harap menuju loket. Hai, Earth sign, elemen tanah Virgo. Wow. Ngeri sedep. Ya. Virgo, elemen tanah. Sebagian orang Virgo ini berkomitmen, teguh pada keputusan, teguh pada prinsip. Kalau sudah ngomong A ya A, nggak bisa B, susah dipengaruhi, ya.
Kadang Virgo ini kalau sudah keinginan yang dia inginkan itu harus sejalan ya. Terkadang juga terlalu pemaaf, kadang sebagian Virgo dimanfaatin juga ya. Kadang sebagian seorang Virgo tidak milih-milih berteman ya. Apapun dia anggap semua positif. Tapi kalau sudah sakit hati seorang Virgo, tidak mudah untuk memaafkan sesuatu kesalahan berat. Walaupun dia memaafkan, tapi memaafkan dalam artian dia lebih mengintrospeksi diri sebuah kesalahan itu, apakah dia bisa meneruskan untuk sebuah hubungan atau tidak. Itu Virgo. Ya. Dan memang overthinking dan jealousy ya seorang Virgo. Karena cinta dan sayang seorang Virgo itu bukan main-main, tipikal Virgo. Tetapi kalau dia dimain-mainin bisa lebih parah dari main-main. Karena dari awal Virgo mempunyai suatu komitmen yang teguh, tetapi kalau dikhianati seorang Virgo bisa main-main juga. Tetapi kebanyakan dari elemen tanah dia menetap. Kalau sudah satu ya satu. Itulah seorang Virgo. Kalau untuk berpikir mengingkari sebuah komitmen itu dia tidak berani. Karena apa? Virgo lebih mementingkan perasaan daripada logika. Ini seorang Virgo. Elemen tanah itu semua rata-rata seperti itu. Ya. Oke, kita mulai. Virgo. Sebagian ya, Virgo orangnya sangat objektif dan sangat gigih dalam mencari uang ya, materi ya. Cuma untuk sebagian dari kalian Virgo terlalu banyak berpikir untuk sebuah kebahagiaan. Bingung antara bahagia dan karir, bahagia dan prinsip. Ya, karena di sini sebagian dari Virgo memang kuat dalam finansial, sebagian Virgo bisa mencari uang sendiri, sebagian Virgo tidak ketergantungan, sebagian Virgo mencari rezeki itu dengan hati, ya. Walau kadang baperan, ya, bapernya juga, dan sebagian Virgo melakukan atau diperlakukan dengan triparti. Cinta yang dibagi karena materi. Sebagian ditinggalkan karena materi untuk orang lain. Ini yang terjadi. Ya. Triparti karena sebuah materi ini. Ya sayang ya. Dan di sini the Fool. Kesucian awal, kemurnian, kebebasan, potensi, semangat, resiko. Jadi sebagian dari Virgo, the Fool, O0 ya. Di kalian seorang Virgo itu namanya sebuah kesucian itu dipegang benar. Dalam arti orangnya benar-benar suci, itu tidak neko-neko dalam artiannya gitu. Kebanyakan jujur orang Virgo. Dan orangnya kalau niat baik ya baik. Itu artinya, dan selalu ingin proses dari nol ya. Untuk sebuah kemurnian dan kebebasan itu ya, sebagian Virgo ingin sebuah kemurnian untuk sebuah kebebasan, bukan bebas yang tidak beralasan atau bebas yang tanpa konsep gitu loh. Dan orang-orang Virgo selalu berpotensi, semangat, bahkan berani mengambil resiko apapun bentuknya. Tidak takut dengan apapun. Ini seorang Virgo. Dan sayangnya karena seorang Virgo itu ya terlalu baik ya. Bahkan banyak dimanfaatkan. Ya, banyak yang ditipu. Ya, dimanfaatkan, ditipu, dibohongi. Ya. Dilecehkan, ya, bahkan dibully. Tapi sebagian dari Virgo sudah sadar dan tidak mau lagi itu terjadi di dalam dirinya. Karena
Virgo paham apa yang dia lakukan itu resiko akan dia tanggung. Dan selalu ingin melakukan dari awal lagi. Virgo tidak pernah takut dengan sebuah resiko, walaupun di sini seorang Virgo, hubungan yang terjadi beberapa Virgo ya dibohongi ya, selalu mendapat manifestasi tidak baik ya, ditipu, ditinggalkan, bahkan dibohongi ya. Namun Virgo tidak bersedih ya, bahkan dengan kehidupan sendirian. Sebagian Virgo banyak yang sendiri ya, merenung ya, walaupun dalam kesendirian Virgo, dia paham apapun kondisinya itu adalah resiko ya buat seorang Virgo, tidak mau pusing lagi. Dan di sini, instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Sebagian dari Virgo walaupun dalam kesulitan ya, selalu berdoa untuk sebuah kebaikan. Virgo tahu Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan dia sendiri. Dalam kondisi kekuatan apapun, Virgo akan mendapatkan semua keberkahan Tuhan, walaupun semuanya butuh proses. Dan dalam beberapa orang Virgo ini suka menyendiri ya, tidak suka rame-rame. Ini suka menyendiri, tidak suka rame-rame. Dan di sini pesannya adalah bulan madu berlibur mencurahkan segala waktu yang ada dengan bersama-sama dalam bercinta dan menghabiskan waktu dengan momen indah berdua. Jadi sebagian Virgo ya akan ada perjalanan berlibur ya, atau berkumpul bersama orang yang dicintai ya, menghabiskan waktu bersama, momen-momen indah. Bahkan sebagian Virgo dengan kesendiriannya mengingat semua momen-momen yang pernah terjadi ya, momen-momen bahagia bersama dengan pasangannya waktu itu ya. Hanya bisa, walaupun dia tahu ya hubungan yang terjadi itu adalah hubungan yang sudah toksik ya, dalam artian seperti itu, tetapi Virgo sadar ya, hanya bisa mengingat untuk sebuah momen indah pada saat berdua ya, bahwa mencurahkan segala waktu yang ada dengan bersama itu sangat baik. Tetapi kebanyakan Virgo mungkin akan melakukan liburan ya. Dan di sini pesannya adalah masa kini, masa sekarang, apa yang terjadi? Masa kini ya. Kita semua harus memikirkan masa depan karena kita akan menghabiskan seluruh hidup kita di sana ya. Jadi seorang Virgo dengan semua kejadian yang terjadi, introspeksi diri bahwa masa depan itu dikejar, bukan hanya dipikir ya. Karena apa? Masa depan itu kita membutuhkan seluruh hidup kita untuk proses dan fokus apa yang kita inginkan itu ya. Dan di sini ada celebrate dance. Sebagian dari Virgo harus bisa membahagiakan diri sendiri ya. Jangan lagi terpaku dengan masa lalu, jangan terlalu menghabiskan waktu untuk sebuah masa lalu ya. Namun sebagian dari Virgo sudah bisa bebas, sudah bisa lepas, sudah bisa menari, sudah bisa bahagia untuk sebuah kehidupan, untuk menjalankan bagaimana caranya menghabiskan seluruh hidup untuk masa depan ya, dan memikirkan masa depan untuk diri sendiri. Jadi diminta untuk berpikir untuk masa depan seperti apa, jangan mengurung diri. Nah, seperti itu ya, harus bebas ya. Ini kalau mami sih mah kagak. Itu ya, ini yang terjadi sayangku ya. Oke, panggilan untuk antrian, panggilan untuk Bapak Ibu antrian nomor 4. Terima kasih saya Pak, antrian nomor 4 ya. Oh iya. Oke, ada siapa?
Earth sign, elemen tanah, Capricorn. Hai sayang Capricorn, apa kabar sayang Capricorn? Ya, Capricorn ini adalah sama ya, komitmen dan memegang teguh semua keputusan, prinsip ya. Seorang Capricorn tidak suka berandai-andai, namun kadang Capricorn terlalu ambisi untuk sebuah keinginan ya, terlalu menginginkan sesuatu walaupun itu tidak bisa dia raih, tetapi dia ingin. Sebagian setia, tetapi kalau udah disakitin ya tidak ada kata maaf bagimu ya. Dalam berteman, bersahabat bisa dipercaya ya Capricorn. Namun sebagian juga seorang Capricorn setia ya, sebagian lagi kalau dia diselingkuhi atau dia disakiti, dia baru melakukan tindakan balas dendam. Nah, itu Capricorn ya. Dan di sini kita lihat Capricorn, sebagian dedek-dedek, sebagian ya masih berpikir kurang, walaupun bijaksana tetapi kurang bijaksana, masih memikirkan diri sendiri, hanya berpikir cinta, kadang bucin, tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ya, hanya ingin sesuatu itu dikejar dengan cepat, nggak mau lihat bagaimana proses, apapun seperti apa. Ini seorang Capricorn ya. Namun dalam sesuatu hal Capricorn juga kalau sudah terjadi baru nyesal. Ya semua juga begitu sih. Tetapi kadang sebagian Capricorn tidak menyadari bahwa pelajaran hidup itu yang harus dijalani. Pelajaran hidup itu harusnya dia bisa lebih paham. Signal dari Tuhan sudah dapat, tetapi dia tidak mengindahkan apa yang menjadi sebuah signal ya. Three of Wands. Kolaborasi menyatukan bakat, keberhasilan awal, import, ekspor, travel, dan stagnasi. Sebagian dari Capricorn ya, seorang pembisnis, mungkin juga bekerja di impor, ekspor ya, kadang bakatnya juga banyak ya, selalu bekerja sama ya, tapi sebagian juga ada yang dihianati sebuah cinta triparti ya. Ini juga ya, hubungan triparti, kolaborasi ya. Dan sebagian Capricorn suka travel ya, suka jalan-jalan ya. Keberhasilan itu dia melihat dari proses, tetapi terkadang karena dia masih immature, kadang antara bakat sama sesuatu pengalaman itu tidak sinkron. Akhirnya stuck. Kebanyakan seperti itu. Terjadi stuck, dan di sini sebagian Capricorn menginginkan sebuah keseimbangan hidup ya, walaupun stuck ya, walaupun stuck atau kehidupan yang terjadi itu karena sebuah hubungan triparti sehingga keseimbangan hidup dia tidak rasakan, bahkan keberhasilan yang dia inginkan dia tidak dapatkan ya, akhirnya sulit. Dan sebagian Capricorn kalau terjadi hubungan ini babak belur ya pergi saja ya. Harusnya dia bisa melihat sesuatu kebaikan yang bisa dia lihat ya, dan terlalu sering stuck dalam hubungan karena sebagian Capricorn itu penghayal, sebagian penghayal ya, pemimpi ya, bermimpi untuk sebuah kebahagiaan, akhirnya mabok sendiri. Ya, kalau sudah merasa tidak seimbang, Capricorn pergi mencari mimpi-mimpi yang lain ya. Tidak mau berada di sebuah kondisi seperti itu ya, bahkan kadang ya bermimpi yang tidak jelas ya untuk sebuah kebahagiaan. In any moment I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Ya, jadi jangan terlalu banyak bermimpi. Belajarlah untuk surrender. Ya, menyerahkan kepada Tuhan semua tentang pelajaran untuk sebuah cinta. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah berubah ya, untuk sebuah
perubahan hidup sehingga kalian tidak pernah merasa sendiri. Sebagian dari Capricorn merasa sendiri, ya. Pesannya adalah banyak-banyak berdoa, berubahlah untuk sebuah kebaikan hingga mendapatkan yang dinamakan kekuatan yang Tuhan kasih sebagai hadiah untuk kamu Capricorn. Dan masalah keluarga, sebagian dari Capricorn, kehidupan percintaan kalian tidak lepas dengan hubungan keluarga kedua belah pihak. Sebagian dari Capricorn, hubungan itu dikendalikan oleh keluarga, ya, keluarga pihak satu, pihak dua ini terjadi, ya, sehingga tidak ada ribut, ya. Sering cekcok hanya karena keluarga ikut campur. Itu. Dan di sini untuk sebuah masa kini sekarang, ya, kartu masa kini, ya, biarkan harapan bukan keperihan yang akan mengasah masa depan kita. Jadi biarkanlah harapan. Kalaupun sebagian Capricorn sakit hati, ya, atau di PHP atau hubungan triparti, ya, biarkan saja. Itu membuat kalian lebih mengasah intuisi di dalam kehidupan kalian untuk bisa tahu masa depan nanti akan lebih baik dan lebih bagus, ya. Ini, ya. Dan di sini semesta bilang kalian harus bisa keluar dari komunitas, keluarlah dari konsep hidup yang dalam kegelapan. Keluarlah kalian, carilah sebuah sinar mentari, bukan sinar malam yang membuat kalian terbelenggu, bahkan tidak bisa mengeksplorkan diri kalian, ya. Berterbanglah kalian ke daratan yang bisa lebih rendah, ya, jangan yang tinggi saja kalian, ya, sehingga kalian bisa tahu, ya, bahwa kita juga butuh teman. Kita tidak bisa sendiri dalam hidup, ya. Ini untuk Capricorn. Oke, lanjut deh. Panggilan untuk antrian 5. Silakan menuju kasir. Bayar. Oke, air sign, elemen udara, Libra. Libra. Wow. Libra di sini orangnya rada-rada sulit menentukan sikap, timbang sana, timbang sini, berat mana, ya. Dan di sini tidak bisa dipegang juga seorang Libra, labil. Ya, maunya sendiri, kebanyakan masih dede-dede juga, mengambil keputusan suka-sukanya, ya. Tidak bisa ngelihat kenyataan real sama bohongan itu gimana, maunya senang aja, maunya enak aja, tidak mau susah, ya. Walaupun susah, kalau sudah naik sedikit udah sombong. Ini Libra, ya. Sorry, ya, itu yang terjadi, ya. Dan di sini sebagian dari Libra menginginkan sebuah kemakmuran hidup, ya. Bisa ngetop, bisa keren, apapun itu tentang sebuah kemakmuran atau sebuah kesuksesan seperti bintang di langit, ya, top, markotop. Tetapi lebih banyak Libra terlalu obsesi dengan money oriented, uang, dalam artian terlalu alkoholik kerja atau hanya berpikir tentang uang. Tapi yang ada hanya sebuah kesabaran. Sabar maning. Ya, inilah Tuhan. Ya, dimana kita terlalu terobsesi dengan uang, ya, Tuhan juga berkatanya lain. Dan di sini Queen of Wands, memerintah sendiri, penuh kepercayaan, murah hati, perawan, dramatik, dan perform. Sebagian dari Libra, ya, masih banyak yang single sendiri, bahkan belum menikah, ya. Terlalu drama, hidupnya drama, hanya untuk performance, ya. Hanya sukanya itu untuk labelnya doang, hanya untuk pencitraan terkadang, ya. Seorang Libra, ya, suka
perintah-perintah ya. Tapi seorang Libra ada yang baik hati ya, percaya dirinya tinggi ya, dermawan iya, juga suka membantu orang ini, tetapi terlalu drama hidupnya. Hidup jangan bikin drama lah. Capek kalau hidup drama. Dan di sini dari kehidupan yang drama seorang Libra akhirnya banyak kecewa, ingin sebuah kebahagiaan atau menginginkan sebuah keluarga yang utuh atau sebuah kebahagiaan yang berlimpah kesejahteraan tidak didapatkan karena hidupnya terlalu drama, hanya mencari pencitraan sehingga terlalu banyak kebohongan yang terjadi. Dan di mana Libra menyadari bahwa hidup itu bukan sebuah drama, hidup itu sebuah kenyataan. Sebagian merasa sendiri ya, merasa tidak punya kepercayaan ya untuk sebuah kebahagiaan ya. Sebagian mencari citra diri di sini. Ini yang terjadi, dan di sini semesta malaikat cinta bilang, my happiness is direct reflection of my level of faith in the universe. Kalau kalian ingin menaikkan level kalian menjadi seorang yang bisa bahagia, kalian harus bisa mendapatkan cinta dari universe yang sebenarnya. Kalau kalian bisa tidak hidup dalam drama atau cuma pencitraan hanya untuk sebuah kebahagiaan. Di sini juga tidak mau ya. Tuhan juga berkata, bagaimana kamu mau naik level untuk mencapai sebuah kebahagiaan kalau kamu terlalu banyak drama hidup kau. Nah, memperbaiki hati. Hubungan yang terjadi karena konflik batin butuh ketenangan hidup dan menghilang dari kondisi kebersamaan. Sebagian dari Libra melarikan diri atau menghindar untuk mencari ketenangan hati ya dari kondisi bersama ya, karena untuk introspeksi diri ya, sebagian dari Libra ya introspeksi diri ya. Dan di sini untuk energi keuangan, uang adalah hamba yang baik buat kita, namun uang bisa menjadi tuan yang buruk ya. Ini tadi Mami bilang, jangan selalu berpikir tentang money oriented. Jangan selalu berpikir uang. Uang memang hamba yang baik, namun uang bisa juga menjatuhkan kita menjadi hamba yang buruk. Jadi harus bisa berpikir logis. Hidup itu bukan untuk uang saja sayang, tapi banyak, sehingga kalian tidak pernah memikirkan yang namanya bersyukur. Di mana kalian harus bisa bersyukur dan bisa merasakan bahwa apapun Tuhan menghadirkan sesuatu ya, mendatangkan sesuatu untuk sebuah perayaan ya. Sebagian dari Libra juga mungkin ada sebuah perayaan dalam kehidupan di mana dia tersadar bahwa Tuhan itu benar-benar baik, Tuhan itu benar-benar ada, dan belajar dari sebuah kesulitan ya di dalam hidup ini. Belajar untuk bersyukur, ini untuk Libra ya. Oke. Ngopi dulu. Ngopi dulu sayang ya. Sebentar ya. Oke. Panggilan untuk nomor antrian 7 bisa menghadap pintu toilet. Canda Mami. Oke. Fire sign. Elemen api Aries. Hai Aries sayangku, apa kabar sayang? Seorang Aries terlalu tertutup dan selalu berpikir bahwa ini baik, ini tidak, ini jelek. Terlalu overthinking. Terlalu memilih-milih, menginginkan sebuah kesempurnaan ya. Tidak pernah melihat dirinya baik atau tidak ya. Namun di sini setia kawan ia ya, orangnya itu pilih-pilih ya, dan susah beradaptasi. Kalau dia nggak suka ya nggak suka, kalau dia suka ya suka. Itu Aries. Harusnya dia bisa menyeimbangkan diri di
posisi di mana dia berada, di mana lagi bersama. Nah itu. Kalau sudah disakiti hati susah untuk melupakan. Pendendam, iya. Ini orang Aries. Bahkan bisa diingat sampai bertahun-tahun sebuah kesalahan. Nah. Sebagian dari Aries, ya, ada yang diselingkuhi, ada yang selingkuh. Dan hidupnya kebanyakan toksik. Kehidupan tidak cukup dengan satu cinta. Bahkan cinta yang dilakukan pun bisa cinta buta. Melakukan hubungan triparti dengan orang lain tanpa melihat apapun. Yang penting senang, yang penting suka, yang penting oke lah kalau begitu. Ini. Jadi sulit mau diapa-apakan ya. Terkadang susah mengatur emosi dan perasaan. Dan tidak cukup dengan satu cinta juga. Ini Aries ya. Dan di sini Seven of Swords mengambil keuntungan, peringatan, waspada, pencuri, pengkhianatan dan kecurangan. Ya kan? Di sini Mami bilang. Tujuan dari seorang Aries ya selalu mengambil keuntungan manfaat ya. Walaupun terkadang orangnya waspada untuk sesuatu ya, akan suatu ancaman itu, tetapi selalu adanya pengkhianatan dan kecurangan di sini. Bahkan ada yang kecurian Aries ya. Selalu berkhianat dan melakukan kecurangan di dalam sebuah hubungan itu yang terjadi, bahkan meninggalkan hubungan hanya untuk sebuah pengkhianatan, untuk sebuah kecurangan ya. Ini yang terjadi. Untuk mengambil sebuah keuntungan di dalam diri. Tujuannya itu untuk mengambil keuntungan. Ini pengkhianatan dan kecurangan seorang Aries, di mana sebagian masih immature, anak-anak, bahkan berpikir diri sendiri, tidak pernah berpikir sulitnya kehidupan. Hidup itu sebuah proses, tidak bisa ya. Bahkan sebagian ingin keluar dari kondisi yang tidak berdaya. Dia ditinggalkan atau dia meninggalkan seperti itu. Terbunuh dengan perbuatannya sendiri yang sikapnya masih immature dan anak-anak di sini. Bahkan semesta, malaikat cinta bilang, "When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be get back to the light." Tidak ada pelajaran hidup tentang sebuah cinta yang bisa diterima oleh Aries. Karena dia tidak paham. Dia hanya seorang anak kecil yang bermain-main dengan sebuah cinta. Bahkan Tuhan pun memberikan malaikat pelindung aja tidak bisa. Karena pelajaran sebuah cinta tidak pernah dijalankan oleh seorang Aries dengan sungguh-sungguh. Bermain hanya untuk sebuah kepuasan. Dan di sini cinta sejati, suatu anugerah cinta dan kasih sayang di dalam mewujudkan suatu kemesraan di dalam genggaman kalian. Cinta sejati yang diinginkan itu tidak dia rasakan karena terlalu banyak bermain untuk mencari cinta yang sesungguhnya. Sebuah cinta sejati, apa yang dirasakan tidak ada ya. Hanya memikirkan diri sendiri untuk sebuah kesenangan, bahkan mencari manfaat atau memanfaatkan orang lain. Masa depan seorang Aries. Ketika kamu mendapatkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya. Ya, terlalu banyak masalah yang Aries hadapi. Sehingga satu masalah belum selesai, cari masalah lagi. Mencari kesempatan lagi. Sehingga dia tidak bisa menyelesaikan sesuatu dalam dirinya, yang dicari cuma cinta sejati. Sementara dia pun mempunyai masalah yang belum dia selesaikan. Ya, sehingga membuat apa? Radiance summer solid. Kehidupan yang dia ingin dapat adalah sebuah matahari, kehidupan cerah, sejahtera, apapun tidak dia dapatkan. Karena apa? Tidak pernah menyelesaikan semua permasalahan itu, menggantungkan semua masalah untuk kepentingan dan banyak memanfaatkan sebuah kecurangan dan pengkhianatan. Ini yang terjadi oleh Aries ya. Oke, sayang, kita lanjut
Panggilan untuk nomor 8 menuju ke ruang tunggu karena mau ditunggu. Ditunggu siapa, Mami? Agak gelap. Ini panggilan nomor berapa ini? Panggilan untuk nomor 7 ya. Sorry ya, panggilan untuk nomor 7 ya. Karena informasi bisa kalah ya. Ya, maksudnya ya bagian informasi juga bisa salah gitu loh, ikan. Oke. Water sign elemen air Scorpio ya. Scorpio, seorang Scorpio terlalu emosional, tidak bisa memegang apa yang dinamakan komitmen, selalu beranggapan sesuatu itu adalah sebuah permainan, sebuah game, bahkan seorang Scorpio terlalu otoriter, mengatur ya, dan kurang setia ya, bermain untuk sebuah cinta ya, tidak cukup dengan satu cinta juga, bahkan lebih mengutamakan hasrat daripada sebuah keinginan atau sebuah niat baik ya. Semua dilihat dari fisik ya, Scorpio ya, tidak melihat dari hati tapi melihat dengan fisik. Kadang dia tidak melihat dengan dirinya sendiri, tetapi menginginkan semua kebaikan untuk dirinya sendiri, tidak melihat apa yang baik yang ada di sebelahnya. Selalu hanya melihat ke depan, tidak pernah melihat ke belakang, selalu menginginkan sebuah situasi yang instan, tidak mau melihat dari sebuah proses kehidupan. Ini seorang Scorpio. Elemen air yang berubah-ubah dan labil ini. Water sign. Oke. Wow. Kartu keajaiban. Seorang water sign Scorpio mempunyai kartu keajaiban, tetapi kartu keajaiban harusnya Scorpio bisa mendapatkan keberkahan dari semesta. Tetapi keberkahan yang semesta kasih sebuah keajaiban sesuai dengan apa yang dia perlakukan, dalam artian baik akan menjadi baik, buruk akan menjadi buruk. Tidak mungkin buruk menjadi baik, baik menjadi buruk. Bisa saja, tetapi tergantung proses dari semesta yang membuat proses itu menjadi baik. Ya, bahkan sebagian Scorpio melakukan sebuah kesalahan menginginkan sebuah keajaiban di dalam kehidupan. Atau sebagian dari Scorpio menginginkan Tuhan memberikan sebuah keajaiban untuk kehidupan, atau bisa membuat suatu kebaikan dalam kehidupan Scorpio menjadi lebih baik lagi dan bisa mendapat keajaiban gitu ya. Dan di sini pesannya adalah the Chariot, penentuan, penaklukan, ambisi, pergerakan, perjalanan, kemajuan, komunikasi dan arah. Sebagian dari Scorpio mungkin dalam hubungan percintaan dan orangnya memang terlalu ambisi, ingin menaklukkan ya, ingin sebagai penentu ya. Namun kemajuan yang dia lakukan semuanya ingin instan, tidak mau melalui proses. Tetapi di sini arah dan tujuan seorang Scorpio untuk sebuah keajaiban, menginginkan sebuah pergerakan perjalanan untuk sebuah kebaikan, yaitu sebuah komunikasi. Bahkan sebagian juga tidak ada komunikasi dengan pasangan ya, menginginkan sebuah pergerakan agar bisa berkomunikasi, bahkan mendapatkan keajaiban dari Tuhan, dan Tuhan menentukan apapun untuk sebuah kemajuan atau sebuah pergerakan perjalanan dalam sebuah percintaan ya, itu yang diinginkan. Dan adanya the Emperor, keinginan atau sebuah komunikasi pergerakan perjalanan itu hanya dalam keinginan atau dalam suatu egonya saja. Karena apa? Masih sampai sekarang terlalu banyak penentuan di dalam diri Scorpio, karena hanya ingin sebagai orang yang benar-benar keras kepala ya, mementingkan diri sendiri, ego, selfish, gengsi ya di sini ya. Bahkan dia tidak pernah melihat ya, hanya mempunyai ambisi ya, tapi dengan ambisi yang dia rasakan ternyata
Dia menginginkan sebuah keajaiban, bahkan memohon kepada Tuhan. Ya, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan itu hanya untuk sebuah frustasi. Sebagian dari Scorpio benar-benar meminta keajaiban dan berkomunikasi kepada Tuhan agar bisa diberikan sebuah kemajuan untuk sebuah pergerakan perjalanan, untuk sebuah komunikasi yang baik terhadap pasangan kalian, di mana Scorpio sudah frustasi dengan kondisi yang terjadi sekarang, ya. Apa yang dia apa yang dia inginkan sebagai sasaran hidup, tujuan hidup, tidak ada yang kena, bahkan meleset semua. Apa yang dia jadikan target dalam hidup, apapun yang dia jadi pilihan hidup untuk sebuah keberuntungan, semua meleset. Tidak ada yang dia dapatkan, bahkan di sini. Joy is the ultimate creator. Sebagian Scorpio ya melakukan sebuah drama perjalanan, menciptakan sebuah kebahagiaan untuk bahagia dengan dirinya sendiri karena dia merasa seorang emperor yang bisa menciptakan keajaiban atau keberuntungan untuk dirinya sendiri, ya. Bahkan mencari sasaran di luar sana, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan, namun tidak dia dapatkan, bahkan frustasi. Frustasi tidak bisa apa-apa. Ini yang terjadi. Tidak bisa mendapatkan apapun, ya, dan di sini selalu percaya cinta sejati, ya. Berpikirlah positif dalam segala hal dan selalu berjuang untuk semua keutuhan cinta dengan semua keyakinan penuh. Ya, karena selama ini sebagian Scorpio banyak bermain cinta karena sebagian masih seharusnya seorang emperor ini mempunyai orang yang bijaksana, ya, tetapi sebagian masih dede-dede karena frustasi yang dia lakukan, sasaran tidak tepat sasaran karena terlalu banyak menciptakan sebuah drama. Yang dia cari adalah sebuah cinta sejati, bahkan dengan orang yang seharusnya merupakan cinta sejati dia tidak percaya pada kala itu. Akhirnya Scorpio yakin dengan penuh di dalam hati dan ingin berjuang untuk semua hal yang positif dalam hidup, bahwa dia sekarang percaya dengan yang namanya cinta sejati ini. Dan di sini sebuah kartu kesehatan. Dahulukanlah yang baik bagi kesehatan hati dan pikiran Anda, karena kebaikan Anda sumber dari keberkahan hidup Anda. Berpikirlah hati dan jiwa, ya. Sebagian dari Scorpio ini sakit, ya, di daerah lambung, ya, karena banyak terlalu overthinking, ya, dan kurang bersyukur terhadap apa yang diberikan kepada Allah, ya, sehingga berpengaruh pada sebuah kesehatan yang ngedrop, ya, benar-benar ngedrop di sini. Dan pesannya di sini adalah nurturing Gaia, di mana Tuhan akan memberikan, semesta akan memberikan nutrisi buat kamu Scorpio kalau kamu bisa bersyukur. Kalau kamu tidak bersyukur, boro-boro Tuhan memberikan apa yang namanya kebaikan atau kesejahteraan, kebahagiaan. Nutrisi Tuhan itu sulit. Apapun yang namanya nurturing. Kemana kamu pergi, kemanapun kamu berjalan, ya, kamu tidak akan merasakan yang namanya nikmat, ya. Yang namanya nikmat ini kamu tidak bisa rasakan, ya. Oke, Scorpio, kita lanjut. Panggilan untuk nomor antrian 8. Sekali lagi antrian 8, mohon. Oke, 8. Water sign elemen air Cancer. Wow, Cancer, hai sayang cinta elemen air, susah kali dipegang, ya. Seorang Cancer suka bergerak cepat, tetapi selalu berpikiran negatif sama orang karena kepiting, ya. Jalannya kadang mundur. Maju-maju, kiri-kiri, ya. Belum tentu orang itu jahat sama kita, tetapi selalu duluan dicepit tuh kepiting tuh, ya. Terlalu negative thinking, overthinking, ya. Kalau cemburuan, ya,
terlalu banyak menginginkan sesuatu tanpa berpikir panjang, ya. Susah adaptasi dengan orang lain, bahkan mau dengan habitatnya sendiri atau dengan komunitas sendiri, ya. Dan labil, tidak bisa dipegang, ya. Kadang berubah-berubah perasaan dan hatinya, ini seorang Cancer. Dan susah, cintanya bisa berubah-ubah, ini Cancer. Dan di sini, wah, Cancer sebagian adalah pencinta sejati, ya. Pencinta sejati dia kebanyakan maskulin, ya, atau bisa juga feminim, tetapi di sini yang berjiwanya itu kuat, ya. Kalaupun dia feminim itu kuat, ya, berjiwa maskulin juga, ya. Namun dia di sini tangguh, ya, tidak takut untuk melakukan apapun, berjuangnya kuat, ya. Tetapi egonya yang dia lakukan terlalu banyak berpikir karena cinta. Bucin juga iya, ya. Tapi terkadang berpikir karena cinta itu harus juga berdasarkan logika bahkan materi ini, ya. Dan Two of Pentacles bersenang-senang, berusaha menyulap keseimbangan, mengatasi dan manipulasi, ya. Sebagian dari Cancer hanya sukanya having fun, berusaha memang kuat, kadang suka bimbang dan bingung mengatasi sebuah masalah, kadang memanipulasi dalam hidup, menyulap sesuatu keseimbangan yang tadinya tidak seimbang, pura-pura seimbang, akhirnya jatuh gulung-gulung. Itu, ya, tidak pernah seimbang dalam hidup dan terlalu memikirkan kalau bersama pasangan apakah ini cinta sejati saya, ya. Kadang-kadang berpikirnya overthinking, ini Cancer, ya. Dan di sini terlalu overthinking yang banyak, akhirnya konflik yang terjadi di hubungan apapun, suka konflik seorang Cancer. Dikit-dikit konflik, dengan teman konflik, sahabat konflik, pacar konflik, keluarga konflik. Akhirnya tidak mau konflik lagi, ya, pusing. Karena terlalu banyak bimbang, terlalu banyak overthinking, sehingga membuat seorang Cancer bingung, ya. Mencari kedamaian seperti di rumah sendiri, mencari kedamaian di dalam hati itu sulit, mencari apa yang dinamakan tenang dalam hidup itu sulit. Karena terlalu banyak konflik kehidupan, terlalu banyak manipulasi. Sehingga semesta, malaikat cinta bilang, when I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disturbed, ya. Kamu tidak akan bisa merasakan sebuah cinta di mana kamu tidak pernah tahu kedamaian itu, dan kamu akan merasa terlalu terusik karena kamu tidak pernah memakai mata hati kalian untuk melihat sebuah kenyamanan, di mana hati itu nyaman, di mana tinggal itu nyaman, ya. Berpikirlah untuk orang lain, jangan selalu berpikir untuk diri sendiri, jangan terlalu egois seorang Cancer. Dan di sini pasangan sejiwa, dia adalah pasangan sejiwa kalian karena takdir dan semesta untuk bersama, ya. Sebagian Cancer, ya, twin flame, kalian adalah pasangan sejiwa, ya, dimana jiwa kalian bersama secara takdir dan semesta yang menciptakan. Tetapi sebagian menyangka bahwa ini adalah pasangan twin flame kalian. Sebagian memang bucin. Bahkan sebagian merasa tidak bisa jauh dengan pasangan, seperti itu. Bahkan sebagian ada kembali lagi, ya, rekonsiliasi lagi dengan pasangannya karena merasakan memang energi soulmate connecting itu tidak bisa pisah, ya. Ini seorang Cancer, ya. Pasangan cinta sejati dan pasangan sejiwa seorang Cancer. Dan di sini untuk masa kini adalah masa depan tidak terletak pada pekerjaan tetapi pada orang yang mengerjakan. Jadi masa depan itu dengan fokus bukan pada sebuah pekerjaan tapi dengan orangnya. Bagaimana mau caranya
bisa sukses untuk sebuah pekerjaan atau sebuah kesuksesan kalau orangnya duduk manis aja, diem-diem baik. Nggak bisa sayang ya, sulit ya sayangku ya di sini. Dan pesannya adalah rainbow blessing ya. Kalau kalian bisa menghargai atau bisa tahu ya apa yang menjadi masa depan kalian untuk sebuah kebaikan ya, kalian harus berjuang, berusahalah untuk sebuah blessing, berkah untuk kalian ada ya. Kalian jangan takut ya. Blessing kalau kalian cinta dengan cinta sejati kalian ya, kalian ingin bersama rekonsiliasi dengan pasangan kalian ya, kemungkinan bisa ya, kemungkinan dimana kalian mengerjakan memang kalian ingin, bukan karena sebuah pekerjaan atau bukan sebuah usaha karena memang kalian menginginkannya, tetapi usaha kalian yang bisa menghasilkan sebuah blessing, berkah ya. Lanjut, panggilan untuk nomor 9, ditunggu keluarganya di pintu depan. Ada apa di pintu depan? Mau dikasih uang Gojek. Earth sign, elemen udara Aquarius ya. Earth sign, elemen udara ya. Aquarius ini sebagian orang yang cukup beradaptasi ya, tetapi sulit dipegang, labil, lebay, bahkan terlalu egois, sulit untuk meminta maaf kalau memang dia melakukan sebuah kesalahan. Bahkan di sini ya terlalu pencitraan ya, semuanya mau terlihat perfect walaupun dia tidak perfect, tapi dia selalu berusaha untuk sebuah keperfekannya, selfish ya, dan apa yang dia inginkan harus dia capai walaupun babak belur. Harusnya bisa menyeimbangkan diri ya dengan sebuah keberkahan dalam hidup ya. Kadang berpikir hanya selintas saja untuk kepentingan diri sendiri, kadang labil, susah berpikir untuk sebuah kebaikan, dia anggap semua sama. Ini Aquarius ya. Dan di sini Tujuan seorang Aquarius yaitu untuk sebuah kebahagiaan finansial, keuangan, bukan sebuah cinta ya. Yang dia inginkan hanya materi dalam hidup. Tujuan hanya untuk materi, tidak lebih dari itu. Kebahagiaan tanpa materi tidak mau. Eight of Swords, kerja yang tidak diinginkan, takut untuk berkembang, rintangan dan perasaan negatif ya. Selalu adanya perasaan negatif, harapan yang diinginkan, sebuah ketakutan, hidup tidak mempunyai uang, hidup tidak mempunyai keberkahan, hidup tidak sejahtera, tidak ibaratnya makmur ya. Bahkan rintangan dan perasaan negatif itu selalu ada ya. Selalu menginginkan kerjaan yang dia inginkan saja. Kalau yang dia tidak inginkan, dia tidak mau kerjakan. Ini. Tapi orientednya adalah materi. Ya. Bahkan oriented dari sebuah rintangan, sebagian berpikir untuk sebuah kebahagiaan. Ya. Takut rumah tangga, ini sebagian sudah berkomitmen ya, untuk Aquarius ya. Bahkan sebagian perasaan negatif untuk sebuah rintangan. Ada sebagian karena triparti, hubungan triparti ya di sini ya. Ada yang berpikir bahwa hubungan komitmen yang dia lakukan ini bisa berdampak negatif atau takut untuk sebuah perkembangan dari komitmen ini tidak berjalan, bahkan kerja yang dia sudah lakukan tidak berjalan dengan baik ini. Dan sebagian bingung kalau terjadi apa-apa dengan kondisi ya yang terjadi, takut kalau tidak bisa hidup makmur karena berpikirnya hanya oriented untuk sebuah hubungan triparti, karmic relationship ini.
sebagian toksik karena adanya sebuah kecurangan di sini, karena di sini ada I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you universe for guiding me for receive this fair through the eyes of teacher of love. Jadi terlalu banyak energi kegelapan sehingga membuat diri Aquarius tersadar untuk banyak berdoa, berterima kasih kepada Tuhan sudah dibimbing untuk sebuah kebenaran atas sebuah kebohongan yang dia lakukan, ya, menjadi sebuah pelajaran dengan mata yang terbuka bahwa apa yang dilakukan selama ini sebuah komitmen yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, namun karena berpikir oriented money, ya, akhirnya lepaskan masa lalu pasangan X, waktunya telah tiba untuk membersihkan semua energi buruk dan keikhlasan melepaskan semua kepedihan dalam hidup. Ya, sebagian dari Aquarius, ya, melepaskan hubungan X, ya. Jangan semua dibawa, kalau misalnya dalam kehidupan komitmen, jangan membawa kehidupan orang di masa lalu kembali. Harus bisa melepaskan pasangan yang sudah berlalu. Dan di sini masa yang akan datang, sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih, sesuatu yang bisa diimpikan pasti dapat diwujudkan. Jadi bayangkanlah apa yang ingin kamu raih, Aquarius. Sesuatu yang bisa kamu impikan pasti akan bisa diwujudkan. Namun di sini ada Earth Magic, ya. Earth Magic. Kalian kalau tidak berpikir secara baik, keluar dari sebuah drama, jangan memainkan drama yang itu-itu saja, yang telah usang. Kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, bahkan kamu akan terkurung dengan dirimu sendiri, dengan permainan kamu sendiri, ya. Ini Aquarius. Oke, lanjut panggilan untuk nomor antrian 10. Ada orang tuanya lagi duduk nungguin, lagi bawa makanan katanya. Wah, ini apa ini? Ya, Taurus. Earth sign, elemen tanah. Seorang Taurus sangat-sangat berpegang teguh prinsip karena tidak ingin bingung menentukan sikap. Namun kadang terlalu pemikir, menganalisa, kadang melihat sesuatu itu tidak jelas, ya, bahkan cemburuan. Ia terlalu mengambil keputusan dengan cepat, ya, harusnya bisa berpikir, ya. Namun di sini untuk sebuah kesetiaan seorang Taurus, ya, setia, namun apabila terjadi sesuatu, ya, dia tidak segan-segan, ya, membalas dengan segala sesuatu yang sama, ya. Namun orangnya pemaaf, ya, namun sulit beradaptasi dengan orang lain, ya. Sulit beradaptasi, ya, kalau tidak terpaksa ya tidak mau. Ini Taurus, ya. Susah bergaul, ya, seperti itu. Dan sebagian Taurus kondisinya penuh dengan cinta, penuh dengan hati, namun tidak lepas dari hubungan triparti, karena sebagian Taurus juga ada yang membagi cinta, ya, tidak bisa dengan satu cinta, ya. Hubungan yang terjadi hubungan triparti, yang dibagi adalah hati, perasaan, karena sesuatu yang terjadi di dalam diri Taurus, ya. Namun di sini ada Five of Swords, pilihan, kemenangan hampa, dikalahkan, kehinaan, tipu daya dan tidak berguna, di mana sebagian merasa tidak berdaya, merasa tidak menang, atau merasa hampa, atau merasa terhina dari sebuah pengkhianatan, atau merasa kalah dari sebuah pengkhianatan, ya, bahkan melakukan tipu daya juga. Di sini yang jelas pilihan yang diambil sebuah pilihan untuk triparti dengan membagi cinta. Akhirnya seorang Taurus bingung, ya, bingung untuk sebuah
tujuan hidup yang harusnya dia bisa capai, tetapi dia kesulitan. Karena apa? Susah menentukan apa yang harus dia pilih, untuk masa depan ataukah untuk sebuah hati yang dibagi. Namun kesetiaan yang dia rasakan, seorang Taurus sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah menyakiti hati pasangan. Tapi sebagian Taurus melakukan sebuah hubungan itu hanya karena merasa terhina, merasa sakit hati, atau membalas karena ada sebuah dendam juga. Ya, ini yang terjadi. Bahkan malaikat cinta bilang, I create mindful moment throughout the day, reminding myself that I am love and miracle are natural. Ya, jadi kesetiaan sebuah cinta sejati, kesetiaan sebuah cinta yang natural, apa adanya, itu yang diinginkan oleh Taurus. Menginginkan sebuah miracle untuk sebuah cinta, di mana mengingat apapun yang terjadi, ya, kadang berpikir introspeksi diri untuk sebuah kebaikan. Ini yang dilakukan oleh Taurus, dan perasaan cinta selalu menunjukkan perasaan cinta kalian secara nyata dengan suatu tindakan dan keterbukaan. Sebagian dari Taurus, ya, untuk mewujudkan perasaan kasih sayang itu dengan tindakan secara terbuka, bukan diam-diam. Kalau sayang ya dia ngomong, atau dengan tindakan perhatian, ya, ditunjukkan oleh seorang Taurus. Dan di sini pesan dari energi keuangan adalah malaikat uang, semua orang-orang bisa menjadi kaya. Itu hanya sebuah pertanyaan dari apa makna kaya bagi Anda. Jadi kalau menginginkan sebuah kesuksesan atau sebuah kekayaan atau sebuah yang namanya kemakmuran, kalian harus tahu hidup itu proses, hidup itu berjuang, gak ada yang instan. Kalian harus belajar dari apa yang namanya sebuah kesejahteraan, dimana kalau kalian menginginkan sebuah kesejahteraan dalam hidup, semesta bilang ya kalian harus bekerja keras, karena kesuksesan itu tidak mungkin mengkhianati hasil. Apa yang kalian usahakan pasti akan membawa kesuksesan, di mana kalian yakin Tuhan akan memberikan semua kemakmuran untuk kalian Taurus. Oke? Dan di sini panggilan untuk nomor antrian 11. Panggilan antrian 11, ya. Dikembalikan datanya. Waduh, kenapa ini? Water sign elemen Pisces. Pisces, sebagian dari Pisces terlalu berambisi, terlalu menginginkan sesuatu itu bisa diraih dengan cepat, karena elemen air itu juga tidak bisa dipegang, labil, berpikirnya berubah-ubah, mementingkan diri sendiri tanpa berpikir orang lain. Kadang dia menyakiti merasa tidak menyakiti, padahal apa yang dia lakukan harusnya bisa seimbang. Ini yang terjadi seorang Pisces. Namun kadang membantu teman, dikala mood dia membantu, kalau dia tidak mood dia tidak mau, ya. Ini yang terjadi. Dan kita lihat seorang Pisces terlalu bucin, memaksakan sebuah cinta yang bukan harus dia dapatkan. Terlalu menginginkan semua keperfikan dalam kehidupan, bahwa ini adalah cinta sejati. Sebenarnya bukan, hanya halusinasi dan hasrat, obsesi untuk sebuah cinta. Karena Five of Cups, akhir yang tidak bahagia, kehilangan, kesedihan, rasa sakit, dan keadaan tertinggal dan penyesalan. Pilihan untuk sebuah kebahagiaan, di mana sebagian Pisces merasa tidak bahagia, menyesal, sakit hati, sedih, ditinggalkan, kehilangan dia, karena terlalu bucin, menganggap semua itu adalah cinta sejati, padahal bukan, malah toksik. Tapi dianggap itu adalah cinta sejati, sehingga apa yang dia lakukan, Pisces merasa terbelenggu dengan komitmen yang dia anggap itu sebuah komitmen, sebuah cinta sejati, padahal bukan. Babak belur
Apa yang didapatkan tidak ada, yang dia inginkan tidak ada, hanya sebuah kesedihan. Tidak pernah memakai hati dan mata pikiran serta jiwa bahwa apa yang dia tunggu, apa yang dia lakukan dengan kebucinannya hanya menimbulkan rasa sakit hati, penyesalan, dan akhir yang tidak bahagia, bahkan kehilangan untuk sesuatu yang dia inginkan, yang dia cintai. Bahkan masalah keuangan pun susah. Terlalu fokus pada yang namanya cinta, bahkan tidak pernah tahu hidup dalam kesendirian, tidak pernah tahu bahwa di luar sana masih banyak kebahagiaan yang bisa Pisces dapatkan. Namun di sini semesta bilang, I recognize that I have choose fear and I choose again, I choose love. Pilihlah secara bijaksana apa yang kamu inginkan untuk sebuah cinta. Carilah cinta yang sebenarnya, bukan cinta yang semu yang membuat kalian susah dalam melakukan hubungan, bahkan komunikasi tidak baik. Kamu pantas untuk dicintai, kamu pantas mendapatkan cinta sejati karena kamu layak untuk diperjuangkan dengan cinta yang sebenarnya, yaitu pilihlah cinta yang benar. Cinta sejati belum tentu itu adalah cinta sejati. Kamu layak diperjuangkan, bukan kamu layak disakiti. Carilah cinta sebenarnya yang benar-benar mencintai kamu, bukan kamu menjadi seorang bucin, merasa dicintai padahal kagak. Lu yang mencintai, harusnya merasalah dicintai. Buat apa mencintai orang yang tidak mencintai kita? Babak belur namanya. Dan di sini keuangan, uang tidak membuatmu bebas secara finansial, hanya Anda yang bisa membuat diri Anda bebas secara finansial. Sebagian dari Pisces merasa kita selesai ajan sayang ya. Oke ya, Pisces ya. Jadi uang tidak bisa membuatmu bebas secara finansial, walaupun kamu merasa punya finansial banyak, tapi kamu merasa dirimu tidak merasa bebas ya. Dan di sini new beginning ya, Pisces, kamu merasa tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan, kamu menginginkan sebuah kehidupan yang baru ya, new beginning. Tetapi bagaimana kalau kamu merasa sesuatu dalam hidupmu tidak percaya ya? Yang tadinya kamu down, kamu seharusnya bisa merasakan dirimu up lagi untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang baru, untuk sebuah kebahagiaan yang baru di dalam kamu menggapai semua yang kamu inginkan, untuk sebuah kebahagiaan di dalam diri kamu ya, Pisces ya. Oke, panggilan berikutnya untuk nomor 12 ya. Kalau tidak datang saya tutup ini ya. Oh, jangan Mami, kalau ditutup bubar kita. Ya. Oke, siapa yang terakhir adalah Leo. Wow, fire sign, elemen api Leo. Leo, sebagian dari Leo orangnya sangat mengatur karena merasa lebih tinggi daripada apa yang dia rasakan. Tetapi seorang Leo mempunyai hati yang begitu lemah ya, walaupun di luar terlihat sangat garang dan sangat kuat ya. Sebagian dari Leo sulit beradaptasi karena menginginkan semuanya itu serba bisa diatur oleh seorang Leo. Namun di sini kehidupan percintaan Leo kurang baik ya, karena sebagian dari Leo harusnya bisa bekerja sama dalam sebuah perasaan hati ya, tidak terlalu egois ya. Namun karena mementingkan diri sendirinya ini akhirnya membuat Leo seperti tidak merasakan sebuah kedamaian, kebahagiaan di dalam hati. Walaupun sebagian Leo ini keras ya, tidak mau beradaptasi, dalam artian ya kalau sebuah cinta memperjuangkan pun susah. Maunya ya sesuai kemauan dia, tidak mau dirubah apapun bentuknya. Ini seorang Leo ya. Dan di sini seorang Leo ya terlalu pemikir dan
sulit membuat sebuah komitmen di dalam hidup karena dia merasa seorang raja, seorang emperor, seorang yang mengatur, namun dalam sebuah cinta tidak bisa menentukan, bahkan terlalu banyak kehidupan seperti toxic ya, karma atau karmic relationship juga dia jalani ya, karena dia berpikir hanya untuk sebuah kesenangan di dalam diri, di mana pick up once beritabai komunikasi ide kesetiaan dan optimis ya. Walaupun kesetiaan dia bisa lakukan bahwa sebuah komitmen, sebuah optimis dalam kehidupan, Leo mempunyai ide-ide baru untuk sebuah kesuksesan di dalam hidup ya. Kadang komunikasi seorang Leo itu berbicaranya cukup lugas ya, bijaksana, namun terkadang sedikit genit ya, ingin sesuatu yang baik ya. Atau sebagian dari Leo yang komunikasi tidak jalan, bahwa kemungkinan ada sebuah komunikasi yang bisa didapatkan ya. Dan di sini sebuah kebahagiaan yang ingin diraih oleh sebuah kesetiaan karena sebuah optimis Leo tidak bisa dapatkan, karena sebagian dari seorang Leo yang mempunyai ambisi yang terlalu besar sehingga membuat overthinking, apapun yang dia pikirkan selalu berlebihan, sehingga membuat mimpi buruk, terobsesi akan segala sesuatu yang dia tidak capai, akhirnya membuat pusing. Tujuan yang ingin Leo dapatkan itu akhirnya tidak didapatkan, bahkan membuat hati Leo dingin terhadap pasangan karena terlalu ambisi untuk segala sesuatunya ya, optimis untuk segala sesuatu, maunya baik ya, tidak mau kalau tidak baik ya. Kadang kesetiaan yang dia lakukan menginginkan orang lain setia sama dia, tetapi seorang Leo belum tentu bisa itu. Bahkan kalau disakiti hatinya bisa lebih dingin daripada es ya. I'm dream of my dream. I'm the dream of my dream. Jadi terlalu banyak impian yang diinginkan oleh Leo, ingin dikejar, tetapi harapan tinggal harapan. Semuanya terkadang sulit untuk diwujudkan walaupun impiannya terlalu banyak. Dan di sini telepati cinta sejati melakukan permohonan doa konfirmasi cinta kalian kepada semesta dengan membayangkan di dalam jiwa untuk persatuan kalian kembali. Sebagian dari Leo ya menginginkan sebuah cinta sejati, bahkan karena merasa sedih ya, merasa seperti kesetiaan yang terjadi hanya karena sebuah keegoisan ya, akhirnya menginginkan sebuah koneksi cinta yang bisa membawa jiwa Leo kembali terhadap pasangannya untuk bisa dipersatukan kembali. Ada sebuah penyesalan cinta di mana Leo berharap bisa mendapatkan konfirmasi cinta yang semesta berikan dan Tuhan berikan untuk bisa kembali bersama. Ini yang diinginkan. Dan masa yang sekarang, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi di sini diharapkan Leo selalu belajar dari sebuah pengalaman hidup, di mana sebuah pengalaman yang dirasakan masa lalu dan masa kini, Leo harus tetap belajar. Segala sesuatu pelajaran hidup itu adalah sebuah masa depan yang akan bisa Leo dapatkan, di mana harus tahu visi dan misi dalam kehidupan, jangan menjadi orang yang keras kepala, dan harus percaya apa yang Tuhan berikan itu adalah sebuah kebaikan, di mana kita menginginkan sebuah kesuksesan, di mana kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ya, Leo. Oke sayangku, cintaku, sudah Mami bacakan semua all zodiak, kamus cinta zodiak ya di sini ya. Dan kesimpulannya adalah kalian semua harus menegaskan di
di dalam diri, menjadi orang itu jangan bimbang, ya. Menyesali apa yang sudah terjadi boleh, tetapi harus tetap bisa optimis di dalam hidup, karena optimis di dalam hidup membuat diri kita tidak menjadi stuck dan kita paham apapun yang kita lakukan Tuhan tidak akan menutup mata dan keadilan pun akan bisa turun. Kita bisa menjadi manusia kembali dan menjadi sesuatu yang baik dan terlahir kembali menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Keputusan Tuhan adalah nyata dan di sini jangan pernah sakit hati, ya, jangan pernah sakit hati, ya. Apapun yang terjadi di hubungan kalian triparti itu merupakan sebuah pelajaran hidup di mana kalian tahu sebuah kesetiaan itu kalau memang tidak dipikir sebuah tanggung jawab, maka tidak akan mungkin adanya sebuah kesetiaan. Karena kesetiaan harus bisa menghargai tanggung jawab, harus menghargai yang namanya komitmen. Kalau kalian mau berjalan di sebuah hubungan menjadi hubungan yang baik, di mana Tuhan merasa memberikan sebuah dunia untuk kalian di mana kalian bisa membebaskan diri kalian dari apa? Dari yang namanya sebuah kesakitan, ya, saling menyerang, saling tidak terbuka, bahkan merasa tidak adil, ya, memisahkan, bahkan terpisah. Bahkan kalian menginginkan sebuah kebebasan, maka Tuhan juga tidak akan menutup dari sebuah kebebasan di mana sinar ilahi itu akan turun dan kalian akan merasakan dunia ini kembali tertrigger kembali kepada kalian. Semesta akan memberikan sebuah pertolongan di mana kalian memang betul-betul butuh pertolongan. Disitulah semesta akan memberikan judgment, ya, ini judgment untuk terlahir kembali menjadi manusia yang lebih baru lagi di sini. Dan pesannya adalah keluarlah dari rasa sedih, keluarlah dari rasa terpuruk, keluarlah dari kondisi stagnan, keluarlah dari yang namanya ketidakpastian di dalam hidup. Gunakanlah intuisi kalian sehingga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Harus bisa tahu apa yang menjadi sasaran fokus dalam kehidupan kalian untuk menjadi lebih baik lagi, ya. Ini adalah pesan dari semesta untuk kalian, bahwa apapun yang terjadi kalian harus tetap fokus untuk sebuah kebaikan di mana kalian menggunakan insting kalian dan kalian akan merasakan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah menutup dari semua kebaikan untuk kalian semua, ya. Oke. Sekian dulu reading Mami Dona, ya, untuk all zodiak kamus cinta, ya. Tetap menjadi diri kamu sendiri, jangan pernah menjadi orang lain, ya. Ambil yang menjadi manfaat, ya, yang tidak baik dijadikan sebuah pelajaran. Oke sayang, ya. Jangan lupa tetap bahagia karena bahagia itu mahal. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you sayang. Bye.